Oke. Ya, silakan. Saya bisa mulai, Bu Ovi? Bisa mulai, Bu? Bisa ya, mungkin bisa dibesarin, Bu, gambarnya yang full screen. Di yang bawah itu, Bu. Ya. Iya, ya. Bentar. Oke. Ya. Siap, Bu? Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Peserta kuliah tamu hari ini di Universitas Petra. Mohon maaf sekali, mungkin kita terbiasa presentasi langsung ya. Kali ini kita online karena kondisi pandemi. Di awal saya sangat berterima kasih kepada Interior Design Universitas Kristen Petra ya, tentunya saya diundang oleh Bu Sriti, kemudian Bu Popi. Terima kasih kesempatan. Saya juga mewakili HDI tentunya karena mungkin dari teman-teman dosen mengenal saya dari HDI tentunya. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa juga peserta hari ini, saya berterima kasih atas kontribusinya untuk bergabung di acara ini. Mungkin tidak banyak yang akan saya jelaskan, intinya hanya pengalaman 10 menit aja. Karena mungkin saya tidak banyak di dunia kampus, tetapi banyak di dunia yang istilahnya lebih ke aktualisasi proyek yang saya kerjakan. Untuk saya ditantang sebenarnya. Saya sebenarnya banyak bukan di commercial space, tetapi banyak di corporate design. Tetapi dalam setahun ya 30% lah saya dapat project untuk commercial space. Intinya itu. Tapi saya hanya memberikan semangat kepada kalian, walaupun dalam masa pandemi ini kita beristilahnya harus lebih kreatif dalam bekerja. Harapan saya kalian di dunia pendidikan harus punya banyak ide dan kreativitas untuk membuat suatu desain agar dari beberapa klien yang nantinya akan jadi ini ya klien kalian setelah lulus ataupun sebelum lulus itu menjadikan semangat buat kalian, menjadikan kreativitas lebih berkembang, intinya seperti itu. Mungkin bisa saya mulai ya Bu Popi? Oke. Judul kita materi hari ini adalah interior commercial space dan environment issues ya. Tadi udah dijelaskan profil saya hanya manusia biasa yang bisa mendesain. Yang aslinya sebenarnya saya arsitek ya. Cuman lingkup saya dari awal bekerja banyak di dunia interior sehingga banyak pilihan yang akhirnya memilih saya untuk bekerja di dunia interior design. Kemudian kita ke pokok materi. Jadi hari ini mungkin kalian semua tahu bahwa commercial space yang kita lakukan adalah ada di mall. Kita udah lihat produk-produk adalah mall, cafe, resto, hotel, working space, ada juga hospital. Itu sebenarnya sudah masuk di ranah commercial space karena di situ adalah suatu bangunan yang mungkin lebih banyak kita memberikan jasa kebutuhan menjual terhadap kebutuhan di luar kebutuhan primer, intinya seperti itu. Sehingga di area mall yang kita lihat memang dengan kondisi sekarang dan waktu yang lalu yang kebiasaan kita adalah tempat untuk istilahnya berkumpul, terus kemudian bisa bertemu dengan orang dengan jumlah yang sangat besar seperti itu sebenarnya dengan kondisi saat ini kita benar-benar merubah gaya hidup dan pola hidup, istilahnya seperti itu. Dengan kafe yang biasanya kita bisa nongkrong dan bersosialisasi lebih santai, akhirnya kita harus istilahnya merubah tipikal kita yang untuk seminggu biasanya kita ke kafe atau ke resto,
kita harus diam diri sejenak di rumah, intinya seperti itu. Terus kemudian yang biasa kita berlibur dalam sekali waktu bisa ke hotel untuk melihat sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan kita sehari-hari, akhirnya kita harus di rumah untuk sementara waktu dengan kondisi ini. Dan berbagai lokasi ya yang kita sering sekali melihat bahwa kita dengan kebiasaan kita yang sehari-hari akhirnya dengan kondisi pandemi ini terjadi banyak masalah, dalam artian kita harus berperilaku, bersikap, bersabar pun itu akan menjadi kebiasaan yang mungkin sangat berubah 360 derajat lah istilahnya seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi saat ini, saya rasa itu adalah semua yang kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa kondisi ini bukan menjadi beban sebagai manusia, karena kita akan lebih bertawakal dan bersyukur karena kita diberikan kesehatan sampai hari ini, intinya itu. Nah, dari beberapa isu masalah yang sudah kita jalani hampir 2 tahun, dan ini lebih dari 2 tahun, mendekati 3 tahun ya, sebagai interior design ataupun arsitek, berbagai hal kita belajar dari kondisi yang ada, sehingga semua desain atau yang kita ciptakan sebagai interior design akan merubah perilaku juga. Jadi sebelum mendesain kita pasti berpikir terhadap kondisi saat ini. Apapun itu kita harus belajar dari yang pertama adalah perilaku. Pertama perilaku, kemudian setting terhadap furniture, misalnya seperti itu ya kalau interior design, terhadap warna, kemudian terhadap penanda atau sign, itu harus penting dalam mendesain. Terus kemudian terhadap beberapa material, karena apapun itu sebagai klien kita bicara dengan klien ya, karena mendesain sebagai interior design pasti akhirnya sehubungan dengan budget, kemudian keinginan. Nah itu kita harus bisa melihat material-material dengan memilih material yang lebih kreatif, murah, tetapi dengan tampilan yang mempunyai arti seni seperti itu. Nah, kebetulan kondisi ini tidak lagi dengan dunia bisnis, tapi juga dengan kondisi keuangan kita semua. Dalam artian saat mendesain bisa aja namanya klien, Bu, kita punya budget segini, tetapi saya punya keinginan seperti ini, seperti ini. Nah, semua hubungannya dengan budgeting. Kemudian yang ketiga biasanya dengan klien, gimana dengan branding? Karena sekarang kondisi masalah dalam pandemi ini, branding juga membuat kita masalah. Karena apapun, kita harus benar-benar punya nilai seni yang tinggi saat membuat desain, dan membuat semua pengguna itu akan tertarik terhadap semua desain kita di komersial space ini. Baik di mall, cafe, resto, hotel, working space, maupun yang paling saya akan bahas di sini adalah satu aja lah cukup ya, cafe atau resto. Orang akan keluar rumah dengan dia belanja ataupun makan di restoran, itu berpikir 100 kali. Saya mau ke sana, tapi melihat view. Saya mau ke sana, saya akan melihat menu. Saya mau ke sana, tetapi nggak enak tuh makanannya, mahal dan lain-lain. Jadi segi seperti itu pun kita harus akan menyampaikan ke sisi klien, apapun semua kisi-kisi itu atau batasan-batasan itu di awal akan kita perjelas, intinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah saya sampaikan tadi, paling utama dalam kondisi pandemi seperti ini, isu yang pertama adalah pasti adalah perilaku.
karena kita merubah perilaku yang suka berkelompok, dengan bereksplorasi, dengan duduk nongkrong dengan santai, itu sangat kita rubah dengan beberapa material-material yang harus kita ciptakan dalam desain kita. Seperti itu. Nah, nanti mungkin sesi pertanyaan boleh lah. Saya diberikan pertanyaan. Perilaku seperti apa, Bu? Terus apa fungsinya? Nah, mungkin sepertinya di kampus kalian lebih banyak lah materi teori yang diberikan oleh pembimbing. Intinya seperti itu. Cuman saat ini saya hanya memberikan masukan supaya kalian lebih kreatif aja terhadap kondisi sekarang di segmen ini ya. Jadinya itu, kemudian saat berkelompok misalnya nih, orang bicara yang biasanya bergerombol sekian orang, akhirnya harus jaga jarak seperti itu. Nah, supaya tidak tersinggung nih, karena kita hidup di Indonesia, harapan kita kondisi ini kita tetap membuat zoning area di mana tetap komunikasi itu tetap dilakukan dengan santai, dengan kondisi tetap jaga jarak dan lain-lain. Intinya seperti itu. Jadi kita harus bisa merubah perilaku terhadap kondisi saat ini. Nah, mungkin efek-efek pandemi pada desain interior nanti akan saya jelaskan mungkin satu-satu intinya, dalam artian lingkup-lingkup apa yang harus dimatangkan dalam mendesain saat pada project public space seperti itu. Nah, kemarin saya diinfo oleh Bu Sriti, dibantu Bu Popi, karena kebetulan memang saya punya beberapa kafe yang saat ini juga kondisinya harus bertahan terhadap beberapa kondisi yang ada, walaupun saya tidak akan mengurangi SDM, istilahnya sumber daya manusianya, karena saya memahami saat ini bekerja sangat susah ya, nyari pekerjaan. Banyak sekali saya dengar istilahnya karyawan dikeluarkan karena kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk melanjutkan, karena kondisi sangat berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Sedikit cerita, saya punya kafe dulu ya. Sekarang masih buka dan kebetulan di Kota Malang. Satu hari di 3 tahun kami buka kafe ini, itu pendapatan adalah sekitar, saya buka aja 9 sampai 10 juta per hari. Walaupun dengan kafe ukuran tidak besar ya, istilahnya nggak sampai 300 meter persegi. Cuman dia terbagi di tiga lantai. Saya tidak akan buka, soalnya saya nggak akan promosi tentang kafe saya, cuman memberikan sedikit materi kondisi yang sekarang terjadi. Jadi untuk saat ini, setelah 3 tahun berjalan, di tahun 2019, angka itu akan menjadi turun. Sehari kita hanya mendapat 2 juta rupiah dari angka 10 juta. Itu mungkin sangat membuat syok ya, kalau misalnya sebagai pengusaha akan menjadi memikirkan apakah ini sebaiknya ditutup atau tetap kita lanjutkan seperti itu. Banyak dari manajemen kami meminta, Bu, sebaiknya apakah kita lanjutkan atau karyawan dikurangi atau apa yang sebaiknya kita lakukan, Bu, dengan kondisi ini. Bulan pertama dulu terkenal PSBB, saya tutup tuh namanya kafe, karena saya berharap saya mendukung sosialisasi dari pemerintah. Jadi di awal pandemi selama 1 bulan saya tutup. Saya ingin mencoba efek dari penutupan kafe saya seperti apa. Ternyata malah berat. Terus terang aja malah berat. Dari strategi bisnis sepertinya kita harus istilahnya bergabung hidup bersama dengan pandemi, dengan corona, istilahnya seperti itu. Akhirnya tetap saya buka 1 bulan kemudian,
dengan berbagai strategi dan berbagai promo yang tentunya promo itu tidak menguntungkan manajemen kami, intinya seperti itu. Tetapi paling tidak kami akan menilai seberapa penting kebutuhan terhadap kafe ini, seperti itu. Karena terus terang di Malang kita 100% adalah yang biasa nongkrong adalah mahasiswa. Karena kami ada di tengah-tengah Kota Malang dan beberapa kampus di Kota Malang untuk kafe ini. Jadi banyak pemikiran dan akhirnya kesimpulan aja bahwa di kondisi pandemi ini yang paling penting adalah strategi bisnis saat membuka commercial space, kemudian strategi desain kepada para desainer atau arsitek, kemudian strategi ide. Strategi ide ini sebenarnya merupakan lingkup dari desain. Cuman terhadap ide itu ada ide promo ataupun ide dengan membranding, itu termasuk di strategi bisnis. Kemudian membuat suatu konsep layouting terhadap kafe tersebut supaya orang safety terhadap saat dine in maupun take away, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Banyak materi yang akhirnya saya belajar 2 tahun ini. Apa langkah yang harus kita kerjakan sebagai seorang desain interior ataupun arsitek, membuat strategi bisnis sehingga semua klien akan nyaman terhadap semua desain yang akan kita wujudkan. Dari situ kita akan belajar, selain menjadi seorang desainer interior ataupun arsitek, ya sedikitlah belajar menjadi seorang pengusaha. Bagaimana menjadi meluangkan ide kita untuk bisnis mereka, kemudian meluangkan desain kita untuk mewujudkan apa yang menjadi target dalam kondisi pandemi ini. Kemudian ide-ide kita yang akan kita ciptakan itu membuat suatu kreativitas yang baru, di mana kita tetap menjaga keinginan atau apapun yang menjadi keinginan terhadap klien tadi. Jadi seperti itu. Mungkin material-material atau kemudian denah layout, kemudian material yang sebenarnya tadi cat itu sebaiknya tidak perlu dengan penambah istilahnya ada ya. Sekarang kan ada cat yang bisa mengurangi virus. Nah, saya benar-benar mengajak beberapa vendor untuk menanyakan apa yang sebaiknya kita lakukan dengan kondisi ini. Dan akhirnya ternyata dari semua lini itu berusaha membantu, bagus Bu, idenya dibuat seperti ini. Nah, supaya semua material itu akan mendukung desain kita, gitu, strategi kita, gitu. Kemudian mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah yang sekarang sedang diinfo oleh pemerintah adalah tolong jaga jarak, kemudian diberikan penanda. Nah, ini sudah sering kali dari pemerintah daerah ya mengajak kita dari beberapa pengusaha untuk berkumpul menyampaikan ide-ide kita bahwa sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan di kondisi seperti ini. Sehingga banyak detail-detail yang mungkin yang berhubungan dengan teman-teman interior desain di sini. Topik-topiknya adalah kita harus mendesain dengan kondisi ada jarak, ada zoning, ada sign, visualisasi desain yang memunculkan kreativitas. Kemudian kita harus belajar dengan branding, kemudian dengan detail-detail interior yang akan kita wujudkan supaya menjadi desain yang tidak kaku. Intinya seperti itu.
Nah, detail-detail seperti itu, seperti ide-ide pembatas, terus kemudian dengan layouting terhadap furniture, itu benar-benar kita detailkan dalam layout area commercial space. Kemudian kita bisa melihat, kadang mungkin yang suka bepergian dengan ini ya, pesawat udara, itu juga seperti itu. Misalnya kita melihat di bandara, betul-betul beberapa sign, penanda, itu harus kita buat. Karena dengan demikian kita bisa akan merubah perilaku yang selama ini kita lakukan. Seperti itu. Jadi ini sangat penting. Jadi terhadap sign, terhadap penanda, terhadap detail-detail yang harus kita siapkan sebagai terapi kita untuk membantu mereka juga berperilaku menyesuaikan dengan pandemi ini. Untuk di eksterior pun kita benar-benar berpikir terhadap cara kita mendesain dalam suatu outdoor, area outdoor seperti itu. Kemudian desain pun akhirnya kita bikin supaya mereka tidak hidup bergerombol, istilahnya tetap makan di restoran maupun di area space yang lain itu dengan perilaku yang sudah kita wujudkan dalam desain-desain kita. Seperti ini, mungkin kalau di kantoran hal partisi atau apapun masih kita pakai sampai saat ini, tetapi mungkin dengan kantor menciptakan work from home, beberapa orang diliburkan, tetapi beberapa orang masuk ke kantor. Hanya personnya yang akan kita atur, walaupun kita tidak merubah layout yang ada di kantor. Kemudian seperti ini, akhirnya berubah. Awalnya seperti ini, akhirnya kita harus merubah, mau nggak mau mendesain suatu tata letak atau layout terhadap furniture. Kalau ini adalah seperti penanda ya. Jadi sekarang area masuk dan area keluar lebih kita fokuskan supaya kita tidak berdekatan dengan ini ya, manusia dan manusia lainnya. Kemudian seperti ini kita harus membuat desain istilahnya dengan komunitas yang di awal bergerombol, akhirnya kita harus menzoning, membuat pemetakan ruangan ya, supaya mereka bisa mengerti bahwa memang kita hidup harus dengan jarak dan merubah perilaku mereka. Intinya itu, detail-detail ini mungkin secara garis besar saya akan cerita seperti itu mengenai beberapa isu terhadap permasalahan saat pandemi. Mungkin itu yang saya harapkan menjadi materi hari ini. Saya butuh masukan juga buat teman-teman. Mungkin ada kekurangan atau mau ada pertanyaan sehubungan dengan desain-desain terhadap komersial space hari ini ya. Kepada Bu Poppy, nah monggo, mungkin ini sedikit cerita saya atau sharing saya hari ini. Monggo ya. Dilanjut Bu. Ya. Iya, oke, terima kasih Bu Poppy. Berarti ini kita langsung buka aja ya Bu ya pertanyaannya. Baiknya gitu Bu, biar aktif dan nggak ngantuk Bu. Ya betul, pagi-pagi ya Bu, apalagi ini di awal minggu gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, ini menarik loh. Tadi Bu Poppy udah cerita, apalagi tadi ke kafenya waktu
masa-masa sebelum pandemi banyak anak-anak yang nongkrong, terutama mahasiswa ya Bu ya, kayak gitu kan memang bahkan di Petra pun juga. Dan sekarang kalau saya sesekali ke Petra itu sepi sekali seperti itu Bu. Jadi memang apa ya, ada efeknya lah ya Bu sekarang ini ya, kondisi pandemi ini. Jadi teman-teman silakan yang mau bertanya. Mungkin saya Bu buka pertanyaan dulu ya dari saya sendiri. Boleh. Tadi kan Ibu udah bilang ya mengenai strategi-strategi itu ada strategi bisnis, strategi desain, strategi ide, seperti itu. Nah, kalau dari proyek-proyek mahasiswa ini kan kebetulan mereka ini mendesainnya ke UMKM dan brand lokal ya Bu ya, seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa ini juga fokusnya nggak cuma ke yang food and beverage, tapi juga ada yang ke fashion, seperti itu. Nah, kalau seperti itu ataupun ke kayak jasa Bu. Nah, kalau jasa itu kan kayak salon, kayak gitu kan otomatis deketan ya Bu, ya itu ya. Kan mau nggak mau capsternya harus deket ke sama si customer seperti itu. Nah, kalau untuk kayak desainnya, kita ke arah interiornya ya Bu. Kalau untuk desainnya mungkin adakah dari Bu Popi sendiri kira-kira hal-hal mungkin atau material apa yang cocok untuk di masa pandemi ini? Karena yang saya dengar kalau penggunaan kayak karpet itu kalau bisa dikurangin, karena kalau karpet itu kan banyak virus-virus yang masih menempel di situ. Kalau bisa ya materialnya yang tidak seperti itu. Menurut Bu Popi bagaimana Bu Popi? Ya, tadi saya sampaikan strategi ide, termasuk di strategi ide ya, kalau untuk material. Bahwa sekarang saya lihat beberapa vendor sudah bergerak cepat dalam 2 tahun ini, bahwa mereka juga apabila menjual produk, kalau tidak ditambahkan antivirus ataupun material-material yang berkenaan dengan itu, mereka juga nggak laku. Ini curhatan dari beberapa vendor. Nah, saya ada beberapa produk chat itu juga seperti itu. Mereka sudah mengeluarkan antivirus dan sudah mengeluarkan hasil labnya sehingga bisa dipasarkan sebagai strategi untuk itu tadi material. Masalah karpet juga seperti itu. Harus dikurangi lah ya material-material seperti itu yang mengandung banyak debu. Jadi mungkin kita lebih banyak terhadap material yang clean, dan desain pun Bu Popi itu sekarang saya lihat malah yang redup-redup itu nggak laku. Itu contoh. Jadi warnanya tuh sekarang yang bright semua. Ya, ornamen-ornamen tuh banyak dikurangi. Jadi misalnya detail-detail ornamen dikurangi yang mengandung debu. Seperti itu. Misalnya kita pengen nih membuat suasana ruangan supaya kelihatan oke kan. Biasanya nih mahasiswa bikin ornamen banyak kali gitu ya. Yang partisnya dikasih cutting lah. Terus kemudian desain cuttingnya pun dikasih yang rumit sekali seperti itu. Nah, tolong dikurangi yang detail-detail seperti itu. Tetapi kita harus memilah material yang gampang, istilahnya mudah dibersihkan. Kemudian kita juga punya SOP biasanya. Kalau di salon tuh kita masuk, ya karena suka nyalon sih, ya Bu Bobi ya. Jadi strateginya akhirnya dia pakai semprot belum masuk. Jadi kita harus siapkan alat semprotnya itu di depan. Nah, biasanya kan disemprot pakai tangan. Nah, gimana strategi desainnya? Dibentuk seperti apa supaya alat semprotnya nggak kelihatan. Nah, seperti itu kan unik nih. Nah, itu strategi ide desain. Terus kemudian mungkin untuk duduk di area ruang tamunya. Nah, itu mungkin kita nggak banyakin kursi duduk ya, atau kursi tunggu. Nah, mungkin kursi tunggunya mengikuti pola lantai dengan material dengan warna yang berbeda-beda seperti itu. Itu strategi ide desain kreatifnya. Kemudian untuk ambil jarak dan lain-lain tentunya dengan perilaku yang tadinya satu zona bisa 4 orang, kita pakai untuk 2 orang. Jadi seperti itu. Tapi itu pun
kita juga bisa membuat menambahkan dengan sign, terus kemudian detail-detail ini ya digital. Biasanya kita sekarang lebih banyak tidak menyentuh. Nah, itu tolong diperhatikan. Harapannya apa yang dimunculkan dalam desain itu bagus, orang bisa menikmati bagus, tapi kita tidak menyentuh seperti itu. Itu kita bisa merubah perilaku dalam desain seperti itu. Saya harapannya malah diajarin sama teman-teman mahasiswa yang milenial, punya ide-ide macam-macam. Benar ya Bu Popi ya? Ya benar banget Bu itu Bu. Jadi apa ya, hal-hal yang seperti itu yang sekarang kita memang harus berdampingan ya untuk kondisi yang seperti itu. Nah, dan sebagai desainer interior ya kan sekarang juga walaupun nih pandemi tapi ada beberapa kafe pun yang bermunculan seperti itu. Apa ya, karena dunia bisnis itu terus bergerak, kalau enggak akan hancur ini ya tentang perekonomian seperti itu. Ya benar. Oke. Kita tambahkan Bu, kita tambahkan juga ya. Ini namanya kafe ini benar-benar membuat orang banyak yang mau keluar loh saat pandemi ini. Dan desainnya nggak main-main. Itu yang tantangan kita nih, apalagi teman-teman mahasiswa sekarang. Itu benar-benar canggih, keren. Saya rasa dengan view-view yang bagus dia bisa mendetailkan suatu konsep. Harapannya memang commercial space ini menjadi refreshing ya kalau kataku. Apalagi teman-teman tidak perlu kafe. Bisnis apapun yang mewujudkan suatu istilahnya ini kehidupan, harapannya tidak hanya di kafe aja. Banyak. Kemarin saya juga sempat baca kafe ini, beberapa kafe udah muncul dengan beberapa SDM yang dari disabilitas. Nah, berarti kan kita harus menyiapkan beberapa istilahnya perilaku disabilitas yang bisa nongkrong juga gitu. Itu juga menjadi PR kepada mahasiswa mendesain senyaman apakah suatu kafe bisa menampung beberapa kaum disabilitas ya. Itu ada di mana ya, kemarin saya lihat di Jogja ada, kemudian di Bandung ada, nggak tahu di Surabaya ada nggak ya? Bu Popi. Kalau yang khusus disabilitas, maksudnya yang sekarang udah mulai Bu ke universal design seperti itu Bu, banyak Bu. Jadi apa ya, kalau yang ada tangga kita pakai rem kayak gitu. Kemudian ada space untuk mungkin yang bawa stroller ataupun kursi roda seperti itu. Saya lihat beberapa di Surabaya sudah mulai sadar Bu mengenai hal itu. Ini kalau saya lihat kafe khusus Bu. Jadi wah, kalau khusus belum ada di sini. Nah, itu kemarin saya melihat benar-benar belajar karena apapun material yang ada di situ harus disampaikan kepada mereka itu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar apa perilaku dari mereka ya. Karena kamu tersebut pasti kan punya detail-detail yang harus kita tampilkan seperti itu. Nah, itu ntar kapan-kapan kita bikin ini deh, HDII akan bikin ini istilahnya seminar atau bikin ini apa lomba desain. Wah, itu menarik Bu. Menarik ya, bener menarik ya. banget Bu ya, terutama untuk teman-teman nih ya yang interior, biar mereka itu sadar juga kalau kita itu berdampingan juga dengan teman-teman yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, dan kita juga harus tahu tentang apa tadi universal design itu seperti apa kayak gitu Bu Popi. Ya, monggo siapa lagi yang mau bertanya? Ya, ayo teman-teman, supaya saya sama Bu Popi nggak ngobrol benar-benar duo Popi nanti ini ya. Silakan teman-teman bertanya, mungkin di sini ada teman-teman dosen pembimbing, atau ini tadi saya lihat juga ada dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian silakan, atau mungkin ada Pak Hendy, ada Bu Ani mungkin. Silakan. Ya, Bu Popi. Iya, silakan Pak. Ya, Bu, saya mau tanya mengenai ini. Kebetulan Bu Popi kan punya owner kafe juga kan? Iya Pak. Benar. Sebetulnya dalam kondisi pandemi ini, kita sebagai interior designer dipaksa untuk menjadi lebih kreatif dalam mendesainnya.
Nah, cuma yang jadi pemikiran sekarang ini kan ada social distancing, Bu. Nah, kalau dulu kita mikirnya gini, owner punya satu luasan, tak lahan, dan gimana caranya menarik orang untuk masukin sebanyak mungkin orang sehingga cash flow dalam kafe itu bisa berjalan lebih baik. Nah, tapi sekarang kondisinya adalah justru dibatasi. Nah, kemudian saya berpikir gini, tentunya kita sebagai interior designer tidak cuma cukup untuk berpikir mengenai bagaimana mendekorasi, tapi membuat satu sistem juga penjualan itu bisa juga semacam apa ya, kita sudah kenal dengan Gojek online. Nah, itu akan mendukung sekali penjualan sehingga kafe itu juga mendapatkan income bukan hanya dari pengunjung yang datang, tapi juga dari online. Nah, tapi akhirnya berpikir gini, akhirnya saya berpikir lama-lama apakah masih tetap perlu interior? Tapi kita ini kan makhluk sosial, Bu. Saya sendiri selama pandemi ini lama nggak keluar, tapi kita butuh satu kali kangen gitu, ngafe lagi. Dulu kan dengan santai kita bisa ngafe, menikmati sambil kerja, kita nunggu klien, ketemunya di kafe. Tapi sekarang berbeda semua. Tapi mau nggak mau memang akhirnya begitu PPKM dibuka, wah langsung saya ke kafe, Bu, menikmati masa-masa yang lalu. Jadi ini ada pergeseran mungkin antara hal-hal seperti ini. Bagaimana Ibu mensiasati ya dalam mengatasi hal-hal seperti ini? Ya. Itu Bu pertanyaannya. Ya, Pak Hendi ya ini ya Pak. Iya, iya. Ya, begini Pak Hendi. Alhamdulillah ini karena saya punya kafe, jadi kayak curhatan juga ya Pak dengan judul hari ini. Yeah. Jadi intinya gini, zoning itu akan kita ciptakan seperti ini Pak, terhadap kafe saya ya. Ini contoh kasus aja. Jadi untuk yang online itu punya kasir sendiri Pak akhirnya. Jadi online untuk yang Gojek atau GoFood, bukan Gojek ya istilahnya online atau take away ya Pak ya. Kalau di kami itu kita pilahkan, jadi dia punya istilahnya jalur sendiri, walaupun punya space yang kecil, tetapi dengan membagi sign itu secara perilaku mereka sudah terbiasa sih Pak. Jadi untuk yang online biasanya kita sediakan area sendiri, kemudian yang dine in kita sediakan sendiri. Perilakunya Pak, pada saat masuk kafe, sign tadi sebagai penanda tadi yang saya jelaskan tadi, kita bikin Pak. Jadi misalnya di kursi yang kita yang mestinya 4 orang itu jadi 2 orang dengan kita silang atau kasih material lain bahwa yang area kursi ini tidak boleh didudukin. Tetapi kita tidak memindah layouting itu karena apapun itu berarti memindah dengan space yang kecil. Misalnya kita punya kecil ruangan, nyimpen kursi juga membuat kita masalah baru kan gitu. Jadi tetap kita pola seperti itu. Kemudian terhadap barang-barang yang istilahnya komunikasi dengan kasir kami itu juga terbatasi dengan beberapa material. Misalnya kita bikin seperti kisi-kisi transparan seperti itu. Kemudian antar meja pun kita ada sekat kecil gitu. Seperti itu Pak. Jadi saat PPKM dibuka kemarin memang sangat pengaruh Pak. Kita udah setting seperti itu, kan orang pada kangen nih mau ngafe. Akhirnya kita bingung juga ini mengantisipasinya 50% tamu yang boleh nongkrong seperti apa. Akhirnya kita bikin strategi bisnis dengan antrian sekian menit. Mereka bisa duduk. Setelah itu mau nggak mau kita akhirnya istilahnya komunikasi dengan tamu. Tolong tidak lama seperti ini supaya yang nunggu juga membantu bergantian seperti itu. Karena memang saat PPKM ini dibuka, saya rasa semua pasti kangen dengan hal-hal yang aktivitas yang sebelum pandemi ya Pak. Ya itu makanya dengan strategi itu target dari pemilik resto pun juga akan terpenuhi karena kalau kita mengandalkan mereka nongkrong berjam-jam tanpa ada batasan, akhirnya cash flow-nya juga nggak akan masuk kan ya Pak, istilahnya seperti itu.
sehingga saat waktu mereka transaksi di awal kita udah menyampaikan itu dengan bahasa SOP kita yang tidak menyinggung terhadap tamu, istilahnya seperti itu sih Pak. Kalau desain ya itu tadi layouting itu tadi yang harus kita cerna dengan warna atau material berbeda, itu bisa menjadi ini batasan terhadap tamu-tamu yang akan datang, intinya itu. Tetapi memang detail itu terus berubah, setiap 1-2 bulan kita rubah supaya mereka tidak bosan dengan lingkungan ya atau kafe itu sendiri. Itu yang mau nggak mau sebenarnya interior design atau arsitek harus punya banyak kafe sih kalau saya rasa sebagai aktualisasi desain kita gitu loh Pak Hendy. Karena kalau nggak gitu ya maaf ya Pak, kadang-kadang kalau kita ngandalin dapat project kan ya tahu sendiri project sepi ya Pak sekarang. Tapi kita kalau punya kafe atau punya bisnis lainnya, harapannya ide itu terus berputar istilahnya. Iya. Ya. Ini ngajarin teman-teman mahasiswa bisnis sih, tapi sebenarnya jadi punya pesaing baru ya Pak saya ya. Iya. Ya itu, tapi keren. Saya lihat kondisi pandemi ini Indonesia semakin kreatif sih. Saya lihat. Betul. Itu saya nggak pernah merasa ini menjadi suatu Pak ya, tidak semangat saat kondisi seperti ini, malah menjadi semangat, itu yang penting. Karena kalau enggak kita semakin terpuruk gitu. Oke. Makasih. Itu ya Pak Hendy. Ada yang kurang? Oke. Makasih Bu. Lainnya? Oke, terima kasih Pak Hendy. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ayo teman mahasiswa nih Bu. Iya, ini banyak nih teman-teman mahasiswa dari interior desain UKP sendiri. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau sharing ya mungkin dengan apa yang sedang kalian kerjakan, karena mereka saat ini masuk ke tahap ideate Bu. Harusnya banyak pertanyaan dan harusnya tanya ke Bu Popi nih, kira-kira ide apa ya Bu yang cocok, atau kan tadi kan ada strategi yang Ibu Popi sebutkan yang ketiga tadi kan tentang ide ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ini, silakan. Halo? Wah, kok diem aja nih? Hari Senin, Bu, biasanya ngantuk. Iya nih ya, Bu. Ya, betul, Bu. Tapi kan ini awal minggu ya, Bu. Iya, benar. Oke, teman-teman. Adakah yang bertanya? Mungkin saya panggil aja. Siapa ya? Sebentar. Olivia Dian. Halo? Ya, Bu. Ya, halo, Liv. Silakan bertanya. Belum ada, Bu. Belum ada. Pasti idenya lebih banyak nih, teman-teman ya. Iya. Atau ini deh dari kelompok saya aja deh, Cecilia. Halo, Cecil. Adakah Cecilia? Ya, Bu. Iya, Cecil, mungkin kamu tanya nih tentang brand dari ini kan, branding mungkin. Tadi kan Bu Popi juga masih belum terlalu membahas dalam nih tentang branding. Iya, silakan Cecil, mungkin mau tanya nih. Saya belum ada pertanyaan sih, Bu. Belum ada? Belum, Bu. Oke, mahasiswa ini kayaknya malu-malu. Saya aja deh, Bu, yang bertanya, Bu. Mengenai branding, Bu. Bu Popi. Kan ini ya, apalagi kalau yang brand-brand lokal ya, mereka kadang itu juga ada yang namanya itu menarik sih, namanya itu ada yang aneh-aneh, atau mereka juga pakai brandnya itu pakai nama-nama dari luar ataupun singkatan-singkatan. Nah, kalau branding sendiri, kalau menurut Bu Popi bagaimana Bu? Adakah strategi interior desainnya ataukah bagaimana menurut Bu Popi? Oke. Jadi branding itu sebenarnya harus kita ciptakan masuk di ide tadi. Jadi saat mendesain di awal, itu kita kan pasti punya istilahnya apa yang akan kita tampilkan dalam satu desain yang di situ akan membuat istilahnya ini ya,
timbul satu materi yang orang itu akan pasti ingat bahwa ke kafe ini atau ke salon ini itu punya warna atau punya sign khusus yang punya istilahnya kreativitas yang membuat orang itu akan kembali lagi ke area space tadi gitu loh. Jadi lebih ke focal point ya yang harus kita ciptakan dari awal kita mendesain. Seperti pola terhadap mungkin kalau bangunan diciptakan oleh arsitek. Suatu area di mana mereka kan pasti dalam kafe tuh saya pengen foto spot di area ini. Yang dicari itu di setiap kafe. Kalau saya lihat ya, mereka nggak ngelihat makanannya. Jadi yang di branding itu saya mau ke kafe ini judulnya lebih familiar Bu. Misalnya gampang yang gampang diingat, kita mencari kata-kata yang gampang diingat. Itu menjadi brandingnya kita supaya orang itu kembali lagi, oh iya ya ke kafe itu, supaya di situ ada tempat yang bisa kita pakai buat foto dan lucu gitu. Nah, seperti hal-hal itu yang vokal point area yang harus yang diciptakan oleh seorang interior designer. Karena kalau tidak ada itu flat aja, nggak akan orang akan kembali ke situ. Intinya itu. Nah, dengan branding itu biasanya orang kan melihat tuh sekarang banyak di reel Instagram ataupun di Instagram ya yang ngupload bahwa kafe ini ada desain seperti ini. Akhirnya kita menggugah tuh ke beberapa orang untuk pengen ke situ, seperti apa sih desainnya. Nah, kayak gitu kan, Bu. Nah, ya, itu yang harus kita ciptakan. Jadi tidak hanya di judul nama kafe, Bu, tapi desain ide tadi yang harus kita ciptakan supaya membuat orang tertarik ke area tersebut. Itu yang saya minta teman-teman mahasiswa lebih kreativitas ya terhadap desain. Intinya itu. Karena apabila itu tidak ada dalam suatu desain kalian dari awal, misalnya kita ciptakan kafe ini semua konsepnya biru sama putih gitu misalnya, atau abu-abu sama putih, atau hijau muda perusi sama putih, atau nanti semua dibuat hijau semua. Nah, orang pasti mikirnya gini, oh ya ke kafe itu loh yang di jalan itu, atau bisa diingat yang namanya ini loh, gampang mudah diingat gitu. Di situ ada seperti ini. Nah, itu muncul pada saat mendesain. Jadi saat kita ketemu klien di awal, kita harus menciptakan branding juga gitu. Jadi menjadi keinginan klien, oh iya, ide anak ini pinter ya. Dia bisa menciptakan sampai di pemasarannya. Ya kan. Kadang kan kita lupa Bu mendesain ya pokoknya nata kursi, nata kasir, tempatnya di sini, tempat masak, nata capture untuk yang nyalon di sini, area kasir pendatang. Tapi lupa kalian menciptakan suatu hal-hal yang istilahnya di situ muncul istilahnya yang lain gitu dari desain kalian intinya. Jadi yang mungkin semua pendidik di sini, guru-guru atau dosennya diingatkan itu ya Bu. Soalnya saya lihat itu yang menjual saat ini dengan menciptakan komersial space itu. Iya, branding itu perlu ya Bu ya, terutama di komersial space itu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Bu dari kebetulan ini mendirect message saya, Michael Hans, dia bertanya mengenai brand image perusahaan. Kenapa interior Indonesia contohnya pada toko brand image Indonesia, kenapa kok lebih kurang menarik dari desainnya? Dan bagaimana kalau sebagai kita desainer untuk membuat brand image lokal bisa mendunia dan mensaingi brand luar? Dan apakah perlu menerapkan ekodesainnya? Sangat perlu ya, Mas. Siapa? Michael ya? Ya, Michael Hans, Bu. Iya. Michael Hans sangat perlu yang tadi barusan saya jelasin, karena apapun itu semua branding tidak hanya di link desain aja, tetapi terhadap branding terhadap ini ya istilahnya sosial medianya, karena apapun terhadap desain grafis tidak hanya di desain interior, grafisnya pun akan diciptakan dari sign tadi, karena kalau enggak ya kafemu atau brand luar akan
lebih mendunia daripada di brand lokal seperti itu. Ya itu tadi kita ciptakan suatu desain yang unik, yang menonjol dalam satu desain sehingga itu bisa di branding. Intinya itu. Benar ya Bu Popi ya? Ya, betul sekali Bu, benar. Nah itu kayak gitu. Itu terhadap maupun yang kalau di mall tuh biasanya toko-toko, kamu bisa belajar dari situ kan. Toko-toko yang ada di mall tuh keren-keren walaupun brand luar, kita bisa loh sebenarnya menciptakan itu. Makanya semua kalian harus belajar tidak hanya di satu titik visual terhadap layouting, tetapi materialnya, kemudian sign-nya, warna, lighting. Jangan lupa lighting juga penting ya, karena lighting itu memunculkan karakter terhadap interior kalian itu. Saya kalau udah selesai desain, yang saya lihat pertama, lightingnya mau ditaruh mana ya supaya memunculkan ornamen yang lain. Jangan cuttingnya dulu. Ini saya nih punya staff di kantor juga isinya maunya dikasih ornamen. Buat apa banyak ornamen kalau kamu tidak punya focal point terhadap satu desain? Intinya itu. Itu ya. Itu Bu. Oke. Saya lanjut. Kayaknya lebih pinter dosennya kalau udah ngomong ornamen. Saya ngomong banyak-banyak. Tapi memang kok Bu, lighting design itu apa ya? Menghidupkan suasana. Ya, itu benar. Mau siang hari, mau sore, nah kan karena itu ini ya Bu ya, kita bisa bermain-main mengenai sekarang itu kan dimmer dan segala macamnya itu bisa kita mainkan seperti itu untuk lighting design. Oke. Iya, ini kita lanjut ya Bu. Ya, dari Feirin Milia, selamat pagi, izin bertanya, dari pemaparan yang dijelaskan, apakah dengan luasan ruang yang sangat minim bisa menerapkan fasilitas yang jaga jarak? Apa ada cara untuk merealisasikannya? Dan bagaimana membentuk desain yang minimalis untuk mendukung kondisi saat ini namun tetap unik dan menarik? Begitu Bu Popi. Ya. Pertanyaannya panjang sekali, tapi bagus. Yeah. Tetapi intinya adalah memang perilaku ini yang dengan pembatasan area itu sangat membuat kita berlomba-lomba mendesain gimana baiknya ya. Intinya seperti itu. Kalau dengan area yang terbatas, kita bisa membuat skala kebutuhan dulu. Dalam artian apa yang akan kita jual ini mungkin kita lebih ke umum ya. Jadi apa yang akan kita jual dalam satu area tersebut, berapa yang akan kita targetkan untuk mereka bisa stay di situ. Nah itu dihitung dulu. Nah setelah itu kita membuat batasan dari waktu. Karena kalau luasannya nggak besar, mau nggak mau kan supaya target itu muncul bisa tercover, mau nggak mau ada batasan terhadap waktu orang untuk masuk di area tersebut. Nah, yang kedua adalah ukuran atau detail terhadap barang yang akan kita tampilkan di area tersebut. Tetapi secara fungsional masih bisa menyampaikan, istilahnya bisa digunakan seperti itu. Jadi misalnya satu kasus susah ya kalau saya nggak bisa gambar hari ini. Jadi misalnya luasan berapa ya kita anggap kita nyewa suatu area pavilion misalnya. Padahal kita mau jualan toko roti seperti itu. Di area toko roti kan kita pasti butuh display yang banyak kan supaya kita bisa menjual. Nah, tapi kita juga berkeinginan ada orang tetap masih duduk. Nah, seperti itu. Akhirnya kalian harus mengcombine antara tampak bangunan dan tampak interior dalam. Tampak bangunan kita fungsikan sebagai juga tempat nongkrong, tapi dengan posisi terbatas. Seperti itu. Lahan-lahannya juga kita aplikasikan untuk tempat duduk mereka, seperti itu. Kemudian untuk display, mau nggak mau, kalian harus membuat desain furniturnya fungsional terhadap semua barang yang didisplay. Intinya itu, dengan menambahkan beberapa lighting sehingga semua barang walaupun ruangan kecil terlihat
compact dan bisa menjual. Intinya itu. Seperti itulah kurang lebih. Akhirnya mau nggak mau kalian juga akan belajar sebagai arsitek, mau nggak mau, walaupun kalian interior. Karena dari batasan ruang yang kecil itu, kalian kan harus menjual istilahnya. Menampilkan seperfect mungkin orang itu bisa istilahnya branding lagi kan. Ruangan itu, oh itu ada toko kecil gitu. Sorry nih, saya juga mau buka soalnya toko roti. Semuanya juga toko kecil. Itu juga gitu sih, nggak mau cari ruang yang besar karena satu budget saya juga akan kurang karena saya nyewa besar-besar. Kondisi sekarang kan nggak mungkin, bener nggak Bu? Betul. Nah itu ya. Tadi dengan siapa yang tanya? Saya lupa. Dengan ini Feirin Milia Bu. Nah Feirin juga mikir, aduh kalau misalnya aku sewa luasan lahan besar itu pasti kan biayanya juga besar. Nah, gimana caranya mengaplikasikan dengan luasan kecil, tetapi orang akan ke situ, ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya juga bingung carinya gimana ya, dengan tetap di tengah kota, luasan pavilion kecil, tapi saya bisa buka toko roti. Tapi orang bisa duduk. Nah, akhirnya space sekian persen buat area luar, tapi buat duduk supaya dia nggak di dalam, seperti itu. Nah, yang di dalam itu kita bikin untuk display aja, seperti itu. Nah, kayak gitu kita tinggal istilahnya mendesain dengan data ya, data luasan berapapun, saya rasa bisa tersampaikan. Intinya itu. Jadi itu kembali lagi terhadap apa yang diinginkan atau yang akan diwujudkan, intinya itu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Popi. Ini ada yang mendirect message saya lagi Bu dari Cynthia. Saya banyak pertanyaan, tambah pintar saya ini. Dari Cynthia Bu, selamat pagi Bu. Mau bertanya, tadi Bu Popi membahas tentang bentuk furniture yang clean. Sebisa mungkin dikurangi ornamennya. Namun apabila kebetulan ada yang mengangkat konsep klasik dan furniturnya pasti memiliki elemen ukiran ornamen. Apakah ada tips untuk meminimalisir debu pada new normal ini ya Bu? Oke, benar. Saya juga lagi bikin rumah kastel. Kastel jadi kayak kerajaan, konsepnya Eropa istilahnya Eropa minimalis ya. Memang dia bentuknya klasik dengan banyak ornamen. Tetapi yang kita setting dalam material interiornya itu benar memang banyak lekukan, tapi bukan berarti lekukannya detailnya banyak sekali. Tetapi kita buat simple, tetapi konsep klasiknya masih muncul. Saya rasa bisa kalian desain. Karena saya juga memilih kemarin beberapa unit furniture-nya juga akhirnya memilih seperti itu. Karena owner juga bilang, loh nanti jangan pakai unsur karpet ya. Akhirnya marmer kan. Marmer. Tapi kalau marmer itu muncul semua tanpa ada detail karpet kan nggak bagus ya. Nah, mungkin saya sarankan ganti parkit. Tapi parkit mereka nggak mau unsur kayu. Biasanya kalau untuk klasik nggak mau benar-benar unsur kayu. Nah, yang clean tadi kita wujudkan dengan finishing. Misalnya kita pakai finishing duko. Seperti itu. Nah, itu kalau duko itu lebih istilahnya tidak mudah untuk membersihkan. Dalam artian dia pakai material finishing duko yang antivirus misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi aplikasi. Nah, kalian bisa nyari apa ya finishing apa yang bisa antivirus. Nah, harapannya vendor-vendor kita juga mendukung itu. Intinya itu. Kalau desain clean ya dari warna juga bisa. Warnanya cerah seperti itu. Apa yang ada material gelap kita buat cerah seperti itu. Itu udah wujud clean-nya akan muncul. Itu sih Bu. Iya. Tapi kalau untuk klasik memang detail ukiran dan lain itu pasti akan muncul. Cuman ya itu tadi. Mungkin sarankan kita harus mendesain. Mendesain itu kadang kalau beli barangnya belum tentu ready yang bentuk nggak ada ukiran gitu kan. Nah nanti tinggal dipola. Tapi prosentasenya kita kurangi yang banyak ornamennya seperti itu.
Oke, ya. Terima kasih Bu Popi atas jawabannya. Semoga Cynthia ini ya paham ya apa yang barusan disampaikan oleh Bu Popi. Saya lanjut Bu, ini dari Teresia Daniel. Pagi Bu, mau bertanya apakah Bu Popi ada solusi berupa new teknologi yang membantu desain pertokoan di era new normal ini? Oke. Ya, seperti itu Bu. Untuk Jadi, interior design ya? iya, mungkin kayaknya new teknologi itu kan sekarang kita juga yang payless kayak gitu-gitu, terus semuanya kan serba-serba yang apa ya, tidak Digital. menyentuh juga kayak gitu-gitu. Ya, digital ya. Iya, betul. Nah, itu untuk di pertokoan ya biasanya. Tapi sebenarnya di kafe sekarang juga sudah mengaplikasikan itu. Jadi semua detail-detail itu bisa di cover ya. Istilahnya kita memunculkan dalam desain komersial untuk toko ataupun kafe itu caranya untuk desainer adalah aplikasi itu pasti teknologinya adalah teknologi digital, tetapi kita lampirkan di detail-detail ini ya apa istilahnya pajangan. Nah mungkin tidak semua baju dipajang misalnya. Nah di situ ada layar kecil atau apa ya istilahnya saya kayak kita beli handphone kalau nggak salah di Samsung. Samsung tuh udah kita nggak usah nyentuh. Mereka ada covering ini yang bisa membuka file mereka. Jadi kayak apa ya teknologi baru yang dikeluarkan oleh Samsung. Nah itu dia akan tanpa menyentuh dia akan mengeluarkan produk-produk yang dia jual seperti itu. Nah sebagai interior design adalah mendesain posisi teknologi itu tadi. Intinya gitu Bu. Yang kita bantu ya bikin misalnya apa istilahnya apa ya penempatan alat teknologi itu. Terus kemudian sekarang kan semua barcode seperti itu ya. Betul Bu. Masuk toko kita lihat sekarang masih manual sih, ditempelin kertas gitu. Harus connect dengan Peduli Lindung. Gimana cara kita mendesain masuk toko itu udah ada cover itu mereka tinggal connect dengan ini handphone kita, klik masuk ke ruangan sudah dengan sensor seperti itu. Itu bisa diaplikasikan untuk teknologi yang saat ini harus kita kembangkan. Kalau di luar negeri kayaknya udah mulai ya, karena kita masuk beberapa bandara teknologinya udah seperti itu. Kita nggak hanya tidak boleh menyentuh dan lain-lain sudah berlaku seperti itu. Benar nggak? Cuman sekarang nggak bisa keluar negeri ya, harus iya lagi ditutup Bu ini Bu. Saya ditutup makanya. Iya. Jadi yang kalau di Indonesia sih saya rasa masih belum sempurna untuk teknologi ini, cuman mau nggak mau kita harus belajar karena itu yang akan membuat branding kita bisa go internasional walaupun tidak dengan brand luar tapi brand lokal. Nah itu yang ciptakan kita semua intinya gitu. Ada lagi? Oke, semoga Teresia ini ya paham ya apa yang dijelaskan oleh Bu Popi. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Ini kebetulan di chat juga sudah tidak ada yang bertanya. Adakah yang langsung mau bertanya supaya kami juga mendengar suara kalian? Jadi tidak hanya saya dan Bu Popi yang berkomunikasi. Adakah yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada Bu Popi. Iya, bagus. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, mungkin terakhir ya dari Bu Popi ada yang mau disampaikan Bu, strategi-strategi ataukah kayak perilaku di masa pandemi, terutama di commercial space mungkin Bu Popi. Silakan Bu Popi. Ya, untuk terakhir mungkin saya menjelaskan dari materi yang saya sudah tampilkan tadi. Pada intinya sebagai desainer interior, kalian benar-benar mewujudkan suatu desain kalian itu seperti kalian mendesain untuk kalian sendiri dengan kondisi sekarang. Sehingga semua desain yang akan kalian tampilkan sangat berguna buat klien-klien kalian. Intinya itu.
semua jangan lupa basic dasar adalah kita belajar dari perilaku, terus kemudian kebutuhan yang akan ditampilkan, kemudian ketiga adalah misi kita membuat desain itu bisa dinikmati oleh istilahnya apa ya, yang akan menikmati. Kemudian jangan lupa ada lighting yang akan mendukung desain kalian. Kemudian apalagi tadi branding ya, branding itu sangat penting yang terakhir. Nah, mungkin detail-detail itu masih banyak. Nah, semua desain itu coba diaplikasikan sehingga gambar kalian bisa menjual, intinya itu aja. Karena apapun, walaupun kalian masih kuliah, sekarang sudah mulai memikirkan kira-kira gambar saya laku nggak ya dijual, itu aja sih kalau dari sisi pengusaha seperti saya. Intinya itu, karena di luar itu sudah sangat banyak seorang desainer atau arsitek, malah arsitek yang menjadi desainer itu sudah sangat banyak, sehingga mau nggak mau kalian harus berlomba-lomba menjadi seorang desainer interior yang handal. Intinya itu. Dan harapannya semua tidak hanya mendesain tanpa belajar material ya. Nah itu Bu Popi, saya lihat banyak anak-anak mahasiswa yang magang di tempat saya sangat kurang terhadap pemilihan material. Dan satu lagi, jangan lupa mengenal material, jangan lupa mengenal harganya. Itu karena kadang-kadang desain itu mewah, setelah terhitung sederhana, tapi yang kalian pilih adalah material-material yang mewah supaya kelihatan high end gitu. Tetapi tolong jangan lupa segi ekonomisnya juga dipikirkan terhadap harga terhadap material itu. Nah itu, mungkin teman-teman harus diajak belajar terhadap pemilihan material dan spesifikasi dan harga. Intinya itu. Ya, itu aja. Kayaknya acara ini terhadap commercial space ya. Isu-isu ini sangat banyak kalau kita bahas 2 jam, dan mungkin teman-teman masih malu bertanya. Nanti next saya diundang lagi, oke? Saya akan jelaskan. Oke, terima kasih Bu Popi kalau bersedia. Dengan materi yang lain ya. Iya, betul Bu. Oke, terima kasih ya Bu Popi atas presentasinya di pagi hari ini. Mungkin sedikit saya rangkum ya teman-teman dari apa yang sudah Bu Popi presentasikan, bahwa kalian itu yang terpenting nih, kalau tadi yang saya ingat itu kalian harus waktu mendesain itu ya ada beberapa strategi, terutama kalau mendesain commercial space ataupun public space seperti itu ya. Yang pertama adalah kalian tahu strategi bisnis, kalian tahu penempatannya, apa yang kalian desain, kemudian kalian menengah ke atas ataukah menengah ke bawah ataukah untuk semua seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah desain, karena kalian interior design, kalian itu juga harus tahu tadi apa itu namanya desainnya, terutama saat ini karena kita di masa pandemi ya. Kalian tahu strategi-strategi new normalnya, jadi tahu kalau mau dine-in tadi itu seperti apa, atau kalau take away seperti apa, ataukah kalau seandainya kita mau memilih baju, ataukah kita salon ataupun kecantikan. Nah, itu kalian sebagai desain interior harus tahu mengenai desain seperti itu. Dan yang terakhir adalah ide. Nah, ide ini juga kalian juga harus tahu dari brand image-nya. Jadi branding itu juga perlu ya dari suatu komersial ataupun public space yang kalian desain. Ya. Itu sih dari Bu Popi yang tadi ya untuk teman-teman. Kemudian ini tadi saya sudah share juga di chat, tolong kalian lengkapi ya link evaluasi sehingga kami tahu kira-kira ada kekurangan nggak sih untuk kuliah tamu, ataupun ada masukan ataukah perlu diadakan lagi kuliah tamu yang seperti ini, seperti itu. Dan yang terakhir kita mau foto bersama ya Bu Popi ya, sebagai apa ya, biar kita tahu kalau pagi ini kita itu kuliah tamu seperti itu. Oke teman-teman, bisa di open cam ya semuanya. Michael Hans bisa dibantu untuk mengcapture ya.